Halo sobat pecinta film, kembali lagi bersama kami dengan channel Bang YK. Kami akan mereview film Forever the Poor season kelima, dan yang semua seri terakhir dari franchise The Vault ini akhirnya rilis juga setelah setahun tertunda. Film yang mengisahkan kebiadaban sifat manusia yang haus akan anarki dan darah, jadi kalian wajib tonton di film dan seri-seri sebelumnya juga. Klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari Bang YK. Film ini lanjut dari election year tahun 2016, di mana Charlie Roth berhasil menjadi Presiden Amerika dan telah memerintah selama 8 tahun. Selama pemerintahannya tradisi tahunan Fest ditiadakan, akan tetapi setelah jabatannya yang 2 periode selesai kekuasaan jantung kembali ke tangan FOP atau Novel the Father of America SW Guys NSP ini yang ciptain B sama kali. Kita kemudian diperkenalkan dengan pasutri bernama Adela dan Juan yang sedang nyebrang ke Amerika dari Meksiko secara ilegal. Mereka harus melalui terowongan bawah tanah bersama rombongan lainnya dan mereka pun berhasil tiba di Amerika 10 bulan kemudian atau 1 hari sebelum perayaan The Beach. Adela dan Juan sudah dapat pekerjaan. Adela bekerja di tempat pemotongan daging sedangkan Juan sebagai tukang bantu atau penjinak kuda di peternakan keluarga Tucker di Texas. Mereka berdua terlihat bahagia dengan kehidupannya sekarang, sedangkan keluarga Tucker sedang ngadain barbekyuan di malam terakhir sebelum besoknya purs. Di sini ada Dylan dan istrinya bernama Cassie yang sedang hamil. Dylan ini terlihat kalau dia nggak suka sama orang Meksiko. Setelah itu kita melihat Adela sedang melihat beberapa orang sedang siap-siap untuk acara purs nanti malam sedangkan Juan yang sedang mengurus kuda didatangi oleh klub kanker sang pemilik dan ayahnya Dylan. Dia memberikan semua karyawannya uang bonus untuk keamanan malam purs. Kalau kita di sini istilahnya uang THR. Sejam sebelum proyek dimulai semua toko gedung bahkan rumah menutup dirinya dengan pintu besi sedangkan Juan dan Adela yang tidak punya pintu besi pergi ke sebuah tempat penampungan dengan rombongan imigran lainnya. Penampungan ini isinya adalah orang-orang imigran ke tempat ini mereka semua dijaga aman oleh sekelompok orang yang telah mereka bayar untuk menjaga mereka. Dari The Purs di kediaman keluarga Tucker Dylan mengunci kediamannya dengan pintu besi, dia juga mempersenjatai dirinya dengan senjata. Sirine dimulainya purs sudah dikumandangkan oleh TV pemerintah menandakan perayaan purs sudah dimulai selama 12 jam hingga jam 7 besok. Di jalan-jalan kota kebiadaban telah dimulai jalanan udah kayak medan perang siapa lawan siapa nggak jelas. Di tempat penampungan adalah menyaksikan ada kelompok yang menamakan diri mereka Angkatan Pemurnian Purs mereka lewat depan penampungan tanpa melakukan penyerangan padahal kapten pengawal ama pasukan udah bersiaga jika diserang. Dylan terlihat lelah ya guys begadang semalaman dengan perasaan was-was takut diserang ketika sirine yang menandakan berakhirnya perayaan Purs berbunyi. Mereka semua merasa gembira dan bertepuk tangan mereka telah selamat dari malam The Purs dan bisa beraktivitas normal kembali. Adela dan Juan yang masing-masing menuju tempat kerja mereka menyaksikan banyak sekali mayat dan darah di mana-mana akibat malam purs. Adela pun tiba di tempat kerja tapi dia heran kok banyak banget rekan kerjanya gak masuk kerja. Setelah itu Adela keluar untuk ambil udara segar dia heran lihat ada kambing di kandang ia mencoba membebaskan kambing, ternyata dia malah terkena perangkap leher dan tangannya terkunci dia terbalik. Seorang penangkap pun keluar dari persembunyian. Adela teriak minta tolong dan bilang ke mereka. Kalau purs sudah selesai, tapi mereka berdua gak peduli dan bilang kalau ini adalah The Forever Purs atau selamanya purs. Mereka menyiksa Adela tapi untung datang Darius bosnya Adela. Dia menyelamatkan Adela dan berkelahi dengan kedua orang itu. Dia berhasil merobohkan satu orang dan membebaskan Adela tapi yang satu lagi ngelawan yaitu terpaksa dihabisi juga. Setelah itu polisi tiba di lokasi dan menangkap mereka berdua karena melakukan tindakan kriminal padahal purs sudah selesai. Mereka berdua berargumen kalau mereka yang diserang dan hanya membela diri, tapi polisi nggak peduli dan membawa mereka, sedangkan Dylan memasuki kandang kudanya dia melihat ada kudanya terlepas dia pun mengikutinya, dia kena jebakan juga. Dia ditodong oleh beberapa orang bertopeng dan bersenjata. Juan dan temannya bernama Titi udah tiba di peternakan Tucker untuk bekerja dia heran kok tumben sepi.
Dia melihat kuda-kuda pada bebas. Dia berdua pun hendak menangkapnya tapi mereka mendengar suara tembakan dan pergi ke TKP. Mereka berdua melihat keluarga Tucker sedang disandera oleh komplotan, yang ternyata adalah karyawan-karyawan mereka sendiri. Mereka ini bilang kalau peternakan ini sudah jadi milik mereka biar si kaya jadi miskin dan si miskin jadi kaya. Mereka juga terlihat kalau ini adalah The Forever Purse yang sesungguhnya, yaitu Purse yang kekal dan tidak akan berakhir. Helep melihat kedatangan Juan dan Titi yang sudah melengkapi diri mereka dengan senjata. Helep langsung memancing perhatian pimpinan komplotan. Dia menghina-hina dia sang pemimpin kesal dan langsung merobohkannya. Karena kejadian ini Juan merasa ada peluang, dia langsung menyerang bersama Titi. Mereka berhasil merobohkan pimpinan yang lainnya kabur. Belum selesai mereka menangisi kepergian ayah mereka. Mereka harus cepat kabur karena balap bantuan itu udah datang. Mereka kabur menggunakan mobil trailer. Adela yang sedang berada di mobil tahanan polisi bingung lihat kejadian ini, kerusuhan di mana-mana. Polisi bingung apa mereka semua nggak dengar apa, suara sirine berakhirnya Purse. Suara tembakan di mana-mana, mobil polisi terbalik oleh serangan Purse. Dylan melihat kejadian yang sama. Mereka mau cari tempat yang aman, tapi sebelum itu mereka mau cari keberadaan Adela. Untung teman Adela nelpon Juan dan mengatakan kalau Adela dibawa polisi ke kantor polisi. Jadi mereka langsung menuju ke sana. Di radio mereka mendengar kalau kerusuhan ini terjadi di mana-mana. Padahal Purse sudah selesai dan pihak berwenang kewalahan menghadapinya. Jalan menuju kantor polisi udah pada diblokade, jadi Juan, Titi dan Harper adiknya Dylan pergi jalan kaki menuju kantor polisi. Sedangkan Dylan dan istrinya menunggu di mobil. Dylan melihat ada gerakan misterius di luar mobil. Dia keluar untuk mengamankan. Selagi memutar dia melihat ada orang mau masuk ke dalam mobil. Ia pun tanpa ragu merobohkan satu orang, yang satu lagi dapat menyerang Dylan. Dylan ngelawan dan berhasil menghantam muka orang pakai palu. Nah balik ke Adela, dia lagi apes, mobil polisi terbalik, dia malah diserang sama sesama tahanan di dalam mobil. Untung aja Darius membantunya untuk melawan tuh orang berhasil ditamatkan riwayatnya oleh Darius. Pintu mobil pun terbuka, ternyata itu adalah Juan dan yang lain. Mereka menyelamatkan Adela. Situasi di situ enggak aman. Untung Dylan datang untuk menjemput. Mereka semua naik trailer kecuali Darius yang bilang dia mau pergi nyelamatin keluarganya. Mereka pun pergi keluar kota mencari aman, sedang untuk kota sudah hancur. Kayak abis kena perang. Mereka beristirahat di pom bensin yang pemiliknya udah dihabisi oleh gerombolan Purse. Di sana mereka mendengar berita di TV kalau proyek sudah meluas dan gerakan anarkis ini dipelopori oleh gerakan yang memiliki bendera The Ever After. Pemerintah telah mengumumkannya kondisi darurat negara dan militer telah dikerahkan ke seluruh kota untuk mengembalikan kestabilan. Harper dan Titi sedang ambil suplai makanan dan amunisi. Harper melihat ada bendera Ever After, tapi Titi dengar ada siaran di radio yang mengatakan kalau pemerintah Kanada dan Meksiko telah membuka perbatasan mereka untuk semua warga Amerika yang ingin kabur dari Amerika dan minta suaka. Perbatasan Kanada dan Meksiko akan dibuka tapi hanya selama 6 jam, setelah itu akan ditutup sampai situasi di Amerika kembali kondusif. Tanpa pikir lama mereka pun pergi ke perbatasan untuk menyeberang ke Meksiko. Di jalan mereka melihat ada peristiwa pembantaian dilakukan oleh orang-orang Ever After, kemudian trailer mereka dikejar oleh 4 motor balap yang menembak arah mereka. Mereka disuruh berhenti. Juan dan yang lain mau ngelawan mereka, tapi Harper punya ide. Dia menunjukkan bendera Ever After yang tadi diambil di pom bensin. Melihat bendera itu, para pengendara motor berhenti menyerang dan pergi karena menganggap mereka adalah teman sesama Ever After. Mereka pun telah tiba di El Paso untuk menuju perbatasan. Di kota udah kayak zona tempur, kayak sedang perang dunia ketiga. Militer pun udah kelihatan di sana. Nah mereka udah dekat menuju perbatasan tapi jalan diblokade jadi nggak bisa lewat. Mereka terpaksa keluar berjalan kaki menuju perbatasan tersebut. El Paso udah kayak neraka, mereka berjalan sambil bertahan. Asli ini kota kayak lagi melawan serangan alien. Selagi berjalan mereka terkena ledakan yang diakibatkan oleh ledakan tank militer. Adela dan Casey yang udah masuk gedung duluan terperangkap di sana. Mereka terpaksa pisah sama rombongan. Adela terpaksa cari jalan lain untuk keluar. Di dalam gedung itu dia diserang oleh 2 orang tapi dengan santainya merobohkan mereka udah kayak programmer.
Sedangkan Juan dan yang lainnya kena perangkap para ever after mereka dikepung dan ditodong pimpinan mereka bernama Alpha, memberikan Dylan nama Harper pilihan karena mereka kulit putih. Mereka berdua disuruh menghabisi para imigran yaitu Juan dan Titi, tapi mereka berdua nggak mau. Ya udah, ceweknya si Alpha bernama Mother langsung habisi Titi tanpa ampun. Mereka diselamatkan dengan datangnya pihak militer. Adu peluru pun terjadi militer dan ever after. Kesempatan ini diambil oleh Juan dan lain-lain untuk melawan. Juan berhasil membinasakan Mother dan langsung kabur. Alpha stres ngelihat itu. Adela sama Casey udah tiba di tempat yang mereka ketahui ada tetap aman untuk orang Meksiko. Mereka masuk ke dalam. Di dalam mereka mencari suami mereka karena Adela yakin mereka pasti ke tempat itu dan ternyata mereka udah duluan ada di sana. Di ruangan itu mereka semua mendengar berita di TV kalau pangkalan militer Amerika telah jatuh ke tangan ever after. Karena hancurnya pangkalan militer, pihak militer pun terpaksa angkat kaki dari El Paso, membuat itu kota menjadi milik ever after. Mendengar berita ini pemerintah Meksiko langsung menutup perbatasannya. Sudah tidak ada lagi yang bisa keluar dari Amerika menuju Meksiko. Sang pemimpin imigran menyuruh anak buahnya untuk manggil Siago untuk membantu mereka untuk kabur dari Amerika dan nyebrang ke Meksiko melalui jalur ilegal. Mereka semua pun keluar untuk bertemu sama si Siago ini. Akhirnya Siago pun datang pakai ruk. Mereka cuma naik dan menuju sedih karena Mother udah enggak ada. Diberitahu oleh anak buahnya kalau mereka tahu di mana keberadaan orang yang bertanggung jawab, dia langsung pergi ke sana. Rombongan pun telah tiba di lokasi penyeberangan 3 Meksiko tapi mobil gak bisa masuk. Jadi harus berjalan kaki. Para ever after berhasil mengejar rombongan imigran. Casey yang mau melahirkan pergi duluan nyebrang ditemani Harper, sedangkan yang lain menahan ever after yang udah dekat. Mereka mengambil senjata tapi persediaan peluru dikit, jadi harus hemat. Mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Salah satu anak buah Siago melepaskan anak panah dan membalikkan mobil dan motor ever after. Pertarungan sengit pun terjadi antara imigran dan ever after. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tubuh imigran kehabisan peluru. Mereka berlindung di balik mobil. Melihat ini Alpha menyerang mereka habis-habisan. Ternyata mereka sudah kabur dan berlari ke sebuah gubuk. Gubuk ini adalah pertahanan terakhir mereka. Ever after telah datang ke gubuk. 2 orang masuk ke dalam tapi kedua orang ini berhasil dirobohkan oleh Siago dan anak buahnya. Sebuah motor menerobos masuk ke dalam. Adela pingsan kena motor. Pengendara berhasil dijatuhkan tapi temannya masuk dan membantu. Perkelahian pun terjadi. Di saat genting Adela sadarkan diri dan berhasil merebut senjata dan merobohkan satu ever after dan yang lainnya dihabisi oleh Juan dan menghilang. Adela disergap oleh Alpha dan dibawa pergi. Siago pergi menghadapi ever after yang sedang mengejar para imigran. Dia berhasil melumpuhkannya. Juan dan Dylan yang pergi ngejar Adela berhasil mengalahkan beberapa orang ever after juga. Alpha menyandera Adela dan nyuruh Adela berteriak dan memanggil teman-temannya tapi Adela malah teriak yang lain pakai bahasa Spanyol yang artinya tembak aja si babi ini. Alpha gak ngerti bahasa Spanyol lagi sibuk nyuruh Adela pakai bahasa Inggris. Leher dan tangan Alpha udah terikat tali. Senjatanya pun direbut oleh Juan dan Dylan. Setelah itu dia dihabisi oleh Juan. Dengan bantuan Siago mereka bertiga berhasil menyeberang ke Meksiko untuk bertemu sama rombongan. Dylan pun berhasil bertemu sama adiknya dan istrinya. Ternyata dia sudah melahirkan seorang putri. Dylan senang melihat ini dan berterima kasih ke Juan dan Adela. Di akhir cerita kita lebih tahu kalau ada 2 juta warga Amerika yang berhasil nyebrang ke Meksiko minta suaka. Dan pemerintah Amerika telah runtuh oleh warganya sendiri. Akibat perayaan Purs yang berkepanjangan, kita juga diberitahu kalau telah terjadi perlawanan balik dari warga sipil yang mulai ngelawan ever after. Iya begitu udah guys, akhir cerita dari The Purs ini. Sebuah negara adidaya akhirnya hancur dan kacau balau oleh warganya sendiri yang memiliki sifat anarki yang tinggi. Meksiko dan Kanada yang mereka remehkan malah ngebantu warga Amerika untuk selamat. Developers ini sebenarnya merupakan seri terakhir dari The Purs tapi kenyataannya tidak ya guys, mereka sedang membuat sequel yang ke-6 jadi ya tunggu aja yang ke-6 mungkin 2 tahun lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman kalian.